Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi gencar razia senjata tajam di Merauke. Setelah sapi, kini banyak babi mati terserang antraks. Delapan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Merauke kembali terpapar demam berdarah dengue. Polres Merauke menggelar razia senjata tajam di sejumlah kawasan di Merauke, Papua Selatan pada Minggu malam. Razia untuk menekan kasus kriminal dengan menggunakan senjata tajam yang belakangan jumlahnya terus meningkat. Polisi dikerahkan di sejumlah tempat. Di kawasan Kudamati, polisi berhasil menyita sejumlah senjata tajam dari warga, seperti parang, badik, kampak, hingga katapel. Polisi akan mengambil tindakan tegas terhadap warga yang membawa senjata tajam karena berbahaya dan mengganggu ketertiban masyarakat. Gencar-gencarnya melakukan kegiatan preventif ya, bahkan razia selektif begitu, dengan sasaran penyakit masyarakat, terutama nih mengenai beberapa masyarakat yang masih dipengaruhi minuman keras. Banyak kita temukan, tidak pagi, siang, malam, subuh hari. Kemudian yang paling parahnya lagi yaitu kadang-kadang mereka membawa senjata tajam, parang, memalang, meminta-minta, kemudian bahkan tidak jarang melakukan pengrusakan. Dan inilah yang kita gencarkan dan bahwa kita sudah sosialisasikan. Banyak baliho, ada beberapa baliho yang sudah kita pasang, kemudian di medsos juga kita sampaikan bahwa terhadap oknum-oknum yang membawa senjata tajam tidak sesuai peruntukannya ya, tidak sesuai peruntukannya, itu memang dibawa tujuannya mengganggu masyarakat, mengancam, memalang, meminta sesuatu, uang, barang. Nah ini tidak segan-segan, kita akan amankan yang bersangkutan. Kemudian untuk kita proses hukum 10 tahun penjara ya, karena kemarin kita temukan dia bawa parang, pengaruh miras, kemudian melakukan pengrusakan. Saat ini masih banyak warga yang belum tahu ancaman hukuman membawa senjata tajam di tempat umum. Pemegang senjata tajam atau senjata api bisa dikenakan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman berat. Oleh karena itu, Polres Merauke gencar sosialisasi di media massa maupun media sosial. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kasus kematian babi terserang antraks menyebabkan penjualan daging babi di Merauke, Papua Selatan sepi. Pedagang di pusat penjualan daging babi, Jalan Ermasu Merauke, mengeluh karena sejak beberapa hari terakhir lapaknya sepi karena pembeli khawatir terjangkit penyakit antraks. Biasanya, pedagang bisa menghabiskan 3 ekor babi setiap hari. Namun dalam sepekan terakhir, rata-rata pedagang hanya memotong 1 ekor babi, dan itu pun belum tentu laku. Warga yang beli daging babi ini bagaimana sekarang ini dengan merebaknya isu itu? Agak kurang pembelinya. Agak kurang ya? Kenapa sampai bisa gitu? Mungkin takut ya? Mungkin mereka takut atau apa, kita kan tidak tahu. Infonya dari Dinas Peternakan kan menjaga tuh, karena itu dari... Sudah ada himbauan dari Dinas Peternakan? Sudah. Himbauannya seperti apa, Bang? Himbauannya nanti tolong jaga-jaga, kandang dibersihkan, disemprot apa, infektan tuh, infektan bersih. Jadi kita harus menjaga dari himbauan dari Dinas Peternakan.
Ada dikasih vitamin kan untuk babi apa tidak ada? Ada semua. Ada dikasih semua ya? Dikasih. Sekarang hari ini potong berapa ekor ini? Cuma 1 ekor. Biasanya berapa ekor kalau lancar, kalau rame? Kalau rame biasa 2 sampai 3. Ini sudah berapa hari potong segini nih? Ini sudah 1 minggu cuma satu ekor. Satu ekor sepi ya? Iya. Tapi habis ya? Iya. Habis. Oh. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke sejauh ini sudah melakukan sosialisasi kepada pedagang terkait penyakit antraks serta tata cara menangani dan memelihara babi. Merebaknya penyakit antraks yang menyerang babi menambah persoalan baru bagi peternak di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Wabah parasit yang menyerang sapi di Merauke melalui gigitan nyamuk semakin meluas. Sapi yang mati bertambah hingga 210 ekor. Tidak hanya itu, kasus antraks pun menyerang babi hingga menewaskan 20 ekor. Sebagian besar kematian sapi berada di distrik Tanah Miring dan distrik Semangga. Untuk distrik Tanah Miring, sapi yang mati bertambah 23 ekor dan distrik Semangga 20 ekor. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke terus meramu upaya untuk menekan angka kematian sapi dan babi di Merauke dengan membentuk tim khusus untuk penanganan kasus ini. Terkait dengan kematian sapi dan juga kematian babi yang menyebar di 4 distrik. Sementara untuk kematian babi dengan jumlah sekitar 18 ekor yang berada di sekitar TPU Tanah Miring Semangga. Terkait dengan hal ini tentunya telah terbentuk tim investigasi yang tentunya tim investigasi ini bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut, yaitu melakukan penyidikan dan mengidentifikasi penyebab kasus kematian sapi di distrik Semangga, distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Yang kedua, melakukan pengambilan spesimen di lokasi kasus untuk kepentingan pengujian dalam menegakkan diagnosa penyakit. Yang ketiga, memberikan rekomendasi terkait kasus kepada dinas terkait yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan peternak. Terkait dengan ini semua tentunya dan dengan waktu yang ada telah diadakan pengambilan sampel di lapangan. Edukasi kepada pemilik ternak, baik sapi maupun babi dan kambing terus dilakukan agar kebersihan kandang menjadi perhatian khusus pemilik ternak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemkab Merauke, Papua Selatan meminta masyarakat agar mengonsumsi daging sapi yang dipotong di rumah pemotongan hewan atau RPH milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke. Kebijakan ini terkait merebaknya wabah parasit yang menyerang ratusan sapi di Merauke, Papua Selatan melalui gigitan nyamuk. Langkah ini diambil agar wabah penyakit ini tidak menular ke sapi lain yang masih sehat. Selain itu, langkah ini juga untuk mencegah kemungkinan penyakit ini bisa menular ke manusia, walaupun secara ilmiah belum ada bukti. Nah, ini juga kami mengharapkan peternak untuk memotong ternaknya di RPH, rumah potong hewan, sehingga ternak-ternak yang akan dipotong itu dalam pengawasan dokter hewan. Di situ mereka, teman-teman dokter hewan yang bertugas, akan memeriksa ternak sapi yang akan dipotong dan daging yang nantinya akan dikonsumsi, apakah daging itu layak dikonsumsi atau tidak, atau ternak itu layak dipotong atau tidak. Tentunya nanti apabila terindikasi sapi itu sakit dan terjangkit penyakit infeksius, pasti teman-teman dokter hewan akan menolak untuk dipotong. Artinya hewan itu akan ditreatment, diobati dulu, setelah sembuh baru bisa mungkin dipotong. Sehingga ini juga kami mengharapkan informasi bahwa peternak atau petani atau masyarakat tidak memotong ternaknya di sembarang tempat dan diarahkan ke RPH saja. Saya mohon juga dengan teman-teman saya jagal, tolonglah jangan beli daging sapi yang sudah dipotong. Saya mohon jangan beli daging sapi yang sudah dipotong. Kalau di RPH silakan, tidak ada masalah.
karena biasa orang tukar beli sapi di RPH. Jadi saya mohon teman-teman saya jagal di Kabupaten Merauke ini, mohon beli daging itu yang sudah dipotong melalui RPH. Pemkab terus melakukan sosialisasi untuk menekan agar kematian sapi tidak bertambah karena peternak dan masyarakat masih banyak yang belum paham. Dari hasil pemeriksaan laboratorium di Maros, Sulawesi Selatan, penyebab kematian ratusan ekor sapi di Merauke disebabkan parasit yang menjangkit melalui gigitan nyamuk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.